Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hayyul hadi bi ajmal liqa sallu ma'ana ma'ana ya Mukhtar wa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna ma'al muhdar ayyul hadi bi ajmal dhiqra sallu ma'ana ma'ana ya Mukhtar wa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna ta'al muhda alladhi sara ilak thumma dana fadadalak هذا الذي سرى ليلك ثم دنا فدنا وهو عبادي يوم المعادي نبينا قال المهدى يلهدي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا مختار فهو عبادي يوم المعادي نبينا مع المهدى هذا الذي سرى ليلك ثم دنا هذا الذي سرى ليلك ثم دنا وهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المهدى يلهدي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا مختار وهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المهدى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya dalam acara Ngobrol Asik bareng SMK 3 Salatiga. Tema kali ini spesial Ramadan bersama bintang tamu spesial kita. Yang pertama ada Bapak M. Hafid, kemudian ada Bapak Abdul Hadi. Pada
tema kita kali ini kita akan membahas seputar puasa yang sedang kita jalani, yaitu puasa Ramadan 1443 Hijriah di tahun 2022 yang masih juga terkendala dengan COVID-19. Mari kita sedikit mendengarkan pengantar dari Bapak Abdul Hadi. Monggo Bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahru siyam. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumil qiyam. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para pemirsa ngosik atau ngobrol asik edisi Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mengawali ngobrol asik atau bincang ringan edisi Ramadan kali ini akan saya buka dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Salatiga, jangan lupa bawa bingkisan. Dalam menjalankan ibadah puasa, jangan lupa jaga lisan. Insya Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga pada tahun ini kita dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Dan kita diberikan kekuatan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan yang pada hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-7 ya. 7 apa ke-6 ini ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa Ramadan dan amaliyah ibadah yang lain ini sampai 1 bulan penuh dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab as-saum atau asyam yang maknanya adalah imsak. Imsak ini bukan hanya dipahami batas akhir untuk melakukan sahur, tapi imsak ini artinya adalah menahan diri. Menahan diri. Boso Jawa ini ku ngempet. Makanya orang Jawa itu menyebut puasa itu poso. Poso itu artinya ngempet. Jadi opo-opo direkso. Apa-apa dijaga. Bukan sebaliknya. Poso itu opo-opo kerso. Apa-apa mau. Jadi mau dilakukan apa saja. Jadi sebebas-bebasnya itu namanya bukan poso itu. Tapi yang sesuai dengan hakikat puasa adalah apa-apa dijaga supaya puasa yang kita lakukan ini tidak hanya menahan makan dan minum saja, karena disinyalir oleh Rasulullah banyak orang yang berpuasa tapi sebenarnya dia tidak berpuasa. Kamin soimin laisal jaza ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak
dapat memperoleh pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus. Oleh karena itu dalam menjalankan puasa itu perlu kita memperhatikan tentang adab-adab berpuasa sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi hanya dapat pahala lapar dan haus. Ya, demikian sebagai pengantar bagaimana nanti kita menjalankan puasa di masa pandemi dan di masa kini ini nanti akan kita lanjutkan dalam bincang-bincang asik pada edisi Ramadan ini. Saya kembalikan kepada Ibu Hesti. Silakan. Terima kasih Pak Abdul Hadi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, ini kita banyak sekali ya mendapat pertanyaan-pertanyaan seputar puasa. Kembali dengan topik yang tadi mengatakan bahwa puasa itu harus menahan diri. Ini yang pertama yang sering kita dengar Bapak. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Abdul Hadi dulu. Apakah benar kalau puasa itu setan-setan itu dibelenggu Pak? Tapi kok rasa-rasanya banyak tuh perilaku-perilaku yang masih sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Monggo Bapak Abdul Hadi bisa menjawab. Iya, terima kasih. Jadi kalau dalam puasa Ramadan itu disebutkan dalam satu hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar anusat syayatin. Jadi ketika datang bulan suci Ramadan itu pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Maksudnya di sini Allah itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada hambanya ini untuk berbuat baik yang bisa menjurus orang itu bisa masuk surga. Dan kemudian wagulikatil naru itu dan dikunci pintu-pintu neraka itu dalam arti sesuai dengan makna puasa itu menahan diri. Jadi bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak menuruti kehendak-kehendak yang sesuai dengan hawa nafsu yang berbuat kemaksiatan. Kemudian wanusitat setan itu juga dibelenggu setan dalam arti itu di dalam pribadi manusia itu sebenarnya tidak hanya setan aja yang ada. Jadi kalau dilihat dari penciptaan ya, manusia itu adalah produk yang terakhir. Yang pertama kan Allah sudah menciptakan yang namanya malaikat. Malaikat ini nggak pernah salah, dia benar terus. Kalau setan ini salah terus keliru ya. Nah kemudian ketika Ramadan kok katanya setan dibelenggu kok masih banyak orang yang berbuat buruk, berbuat kemaksiatan ya. Itu karena pribadi manusia sebenarnya ada potensi malaikatnya, ada potensi setannya, ada potensi hewaninya gitu loh. Jadi yang memang dalam pribadi kita sendiri. Jadi kalau setan secara hakikat itu sudah dibelenggu oleh Allah. Itu Min. Ya, jadi lebih ke dari pribadinya masing-masing ya Pak. Iya, kembali ke terjemahkan orang. Sebenarnya apa itu puasa ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bapak M. Hafid nih. Apakah marah bisa membatalkan puasa nih Pak? Pak Hafid nih, kira-kira kan kita masih belum bisa kan, apalagi yang muda-muda nih Pak, senggol dikit udah langsung marah gitu biasanya Pak. Iya, marah ya. Iya. Marah itu dorongan yang negatif, kan gitu, dari diri seseorang. Kemudian kalau pertanyaannya apakah bisa membatalkan puasa, itu sebenarnya pertanyaan yang sejak saya kecil dulu itu selalu muncul. Ya, sampai sekarang itu sering muncul. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dan membaca hal yang membatalkan puasa, marah itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Jadi marah itu tidak membatalkan puasa, tetapi bisa mengurangi pahala puasa. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Hadi tadi, bahwa yang namanya puasa itu adalah esensinya itu menahan diri, termasuk menahan rasa marah. Cuman ya karena itu adalah sebagai satu bentuk
pendidikan dari orang tua ya kepada anak-anaknya supaya apa? Supaya anak terbiasa tidak marah-marah kan gitu. Karena biasanya kan anak-anak itu kan suka marah-marah ya Iya, betul Pak. sedikit terlambat ibunya menyediakan maem marah ya Iya. gojekan dengan kakaknya atau adiknya muncul rasa marah. Nah, maka ketika puasa diberi pengertian seperti itu adalah sebagai satu bentuk pendidikan, tetapi secara syar'i itu tidak membatalkan puasa. Sama Gitu ya juga, Pak Dul ya. sama juga dengan hal yang menangis ya Pak. Apakah sama atau ada yang berbeda dengan marah? Menangis kan juga salah satu emosi yang Iya. dikeluarkan. Iya, menangis. Ya, ini juga pertanyaan Iya, dulu sering. sejak saya kecil gitu ya. Iya betul. Ya, Nanti batal loh kalau nangis loh. Nah, Gitu. Mbak Esti, Pak Tul, ketika kecil kan pasti orang tua sering mengingatkan begitu. Ayo jangan nangis, Iya. nanti puasanya batal. Batal. Iya. Nah, maksudnya apa? Kalau seorang anak nangis, kan biasanya kan mengeluarkan tenaga dah, Iya. dia jadi ngelak, ya dah, dia jadi Dehidrasi, lapar, ya dah. Dalam bahasa sekarang dehidrasi. Akhirnya kalau mereka masih kecil, ngelak dan lapar pasti dia akan minta makan. Oleh karena itu diingatkan oleh orang tuanya jangan marah ketika puasa, bisa membatalkan puasa. Pada sebenarnya tidak. Oke. Itu Jadi Mbak Esti. pertanyaan-pertanyaan dasar yang untuk nakut-nakutin itu ternyata udah ada jawabannya. Terima Iya. kasih sekali Pak. Nah selanjutnya ini yang lagi ngetren nih Pak, masalah berkaitan dengan film-film atau drama-drama Korea nih Pak. Nah, ketika kita nonton drama Korea nih biasanya remaja ya Pak. Iya. Menonton drama Korea itu kan ada artis-artis ya yang visualnya bagus nih, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Cantik. Terus kita membayangkan, oh nanti kalau saya jadi istrinya gimana ya gitu. Padahal itu sedang berpuasa Pak, posisinya kan kayak ngabuburit lah istilahnya, menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Nah itu kira-kira apakah itu juga membatalkan puasa? Silakan Bapak Dul dan Bapak Hafiz, monggo diberikan pandangannya mengenai Iya. itu. Iya. Monggo, Pak Dul. Dalam kondisi berpuasa kita melihat tayangan-tayangan di televisi atau mungkin sekarang kan di YouTube kan banyak Iya, sekali ya. betul sekali Pak. Ya, Iya, yang betul. film-film itu ya. Iya, Baik itu film-film apa yang sifatnya itu ini ya, cerita-cerita Iya. cerita-cerita cinta ya. iya. Ya, Pasti itu yang dari paling menarik pagi untuk sampai malam Pak ini. kalangan remaja, Iya, ya, termasuk betul. anak-anak di tingkat Ibu-ibu SMA, juga sama ibu-ibu, ya, Pak. ya. Romantika remaja. Iya. Jadi kalau bahasanya itu kalau puasa itu sebenarnya kan tingkatannya banyak sekali. Iya. Jadi ada tingkatan awam itu. Awam itu puasa itu ya hanya sekedar pokoknya yang penting mulai dari terbit fajar, mulai masuk waktu subuh itu tidak makan, tidak minum sampai maghrib itu puasa orang awam. Yang penting itu sudah puasa itu. Nah, itu yang penting itu. Yang kedua ada puasanya orang yang khusus itu. Orang khusus itu ya selain dia menahan diri tidak makan dan minum dan menjaga hal-hal yang tidak membatalkan, tapi juga menjaga seluruh anggota badan. Ini dijaga dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Iya, Itu yang betul. sampaikan Pak Hafid tadi. Iya. Merusak pahala puasa. Kalau secara orang tingkatan apa enggak apa-apa, tapi itu kalau pada tingkatan orang yang khusus itu merusak pahala puasa. Makanya ada adab-adab berpuasa itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adabul soim, ada adab atau tata krama orang berpuasa itu yang pertama adalah thayyibul ghidha. Thayyibul itu makanan yang baik. Baik ini tidak hanya halal tapi juga baik dalam kondisi tertentu. Baik untuk saya tapi belum tentu baik untuk Bu Hesti ataupun Pak Hafid atau yang lain. Makanya di situ karena misalnya kambing itu kan juga makanan yang baik yang halal. Yang halal. Tapi belum tentu nanti kalau untuk orang yang punya penyakit darah tinggi kan kurang baik itu. Iya. Makanya ketika puasa itu harus pilih-pilih makanan yang benar-benar baik dan
halal itu. Halalan Tidak sembarang thayyiban ya, makan, Pak, ya. halalan thayyiban itu. Kemudian yang kedua adalah wasaunul jawarih minal khobi. Menjaga anggota badan ini dari hal-hal yang buruk ya. Salah satunya adalah melihat tayangan-tayangan yang bisa menimbulkan syahwat gitu. Ya. Ibaratnya itu kalau tadi bilang bagaimana kulit itu jadi mendah nio kalau bahasa Jawa, jadi istri saya, mendah nio dari suami saya kalau yang perempuan itu namanya ngelanjor, ngelamun jorok gitu. Iya, jorok. Ada istilah Tapi baru ya. tapi wong glowing ya gimana lagi ya? Nah, ngelamun jorok itu kalau dalam tingkatan puasa orang yang khusus sudah batal itu. Nah, itu ya. Wa mujana itu apa? Gibah dan menghindari gibah itu. Gibah. Kalau dalam bahasanya penyanyi dangdut itu bisik-bisik tetangga. Oh, bisa. Bisik-bisik tetangga bisa membatalkan puasa. Oh, ya bener, Nah, Pak. itu untuk orang yang tingkatan ini khusus batal puasanya. Berarti ibu-ibu nonton acara gosip juga gimana tuh, Ya, Pak? ya termasuk itu kan gosip Nanti orang di-like sekarang kan. gitu. Apalagi di Instagram tuh Iya. di-like gitu gosipnya. Tidak membatalkan tetapi mengurangi Pahala puasa itu. Itu yang tingkatan khusus ini. Iya. Nah, kalau tingkatannya pada awam orang yang umum ya tadi. ya. Ya makanya sekarang kan ada lagu itu Ramadan tiba, Ramadan tiba. Itu Ramadannya tiba. Kalau bahasa Jawanya tiba itu jatuh. Gugur Ramadannya itu berarti gugur itu. Artinya puasanya ini ya. Pada yang dimaksudkan kan Ramadan datang gitu. Datang, ya. Nah, itu kan maka harus dijaga. Termasuk yang ngelanjur itu ya. Ngelamun jorok itu harus dihindari itu. Dalam kondisi kita berpuasa itu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Hafid? Iya, saya nambahin sedikit. Iya. Memang sekarang kita hidup di era informasi. Iya, Ya. betul, Pak. Mbah sing tua, mbah sing nom sampai anak-anak itu nampaknya kok tidak afdol kalau tidak pegang Gadget ya. gadget ya. Jadi kadang-kala kalau kita lihat ya di masyarakat atau di kehidupan itu kadang-kala juga aneh gitu ya. Jadi mereka tuh berdekatan, Tapi pegang masing-masing. mereka itu melayang ya di dunia maya masing-masing. Sing cedak dadi adoh karena kadang-kala tidak komunikasi, tapi sing adoh kadang-kala malah jadi cedak karena lewat gadget tadi. Kemudian sedikit kaitannya dengan tontonan tadi ya. Iya. Tontonan sekarang kan mudah diakses, Betul sekali, Pak. mudah dibuka, tinggal klik kita bisa milih tontonan seperti apapun yang kita inginkan, baik yang positif, yang memberi manfaat, ataupun yang agak-agak nyerempet negatif, bahkan yang negatif pun ada. Jadi sebenarnya kembali lagi ke sebenarnya adalah ke diri kita masing-masing. Kemakna puasa adalah mengendalikan. Nah, bisa enggak kita mengendalikan untuk tidak melihat sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa? Misalnya tontonan tadi disampaikan oleh Mbak Esti bahwa nonton film Korea, ya, biasanya remaja Korea itu kan tampilannya kalau dalam bahasa kita tuh kan kinclong gitu ya. Glowing banget. Oh, iya. Ya laki aja kadang Iya. kelihatan glowing gitu. Iya, Ya. betul, Pak. Apalagi yang cewek gitu Iya, lah. betul. Nah, ini kan sangat menarik untuk pandangan mata kan gitu. Nah, tetapi kadangkala kalau itu dipandang terlalu lama, itu bisa membuat perasaan kita, ya, pikiran kita melayang ke hal yang kadang-kala yang enggak gitu. Ya. Oleh karena itu, tetap kalau sekedar begitu, itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu sudah jelas, tetapi tetap mengurangi pahala puasa. Apalagi kalau misalnya di dalam film itu aktrisnya itu agak
seksi-seksi gimana gitu ya. Nah, itu pasti akan membangkitkan gairah yang lain. Kira-kira begitu Mbak. Terima kasih Bapak penjelasannya. Nah ini hati-hati buat kita memilih tayangan yang mungkin kita anggap biasa, yang setiap hari kita tonton, mungkin di saat bulan Ramadan, apalagi kita sebagai seorang Muslim, untuk memilih lagi apa yang baik, ya mending nonton tausiah ya Pak ya. Apalagi nonton ngosik yang spesial Ramadan itu kan lebih baik itu. Diulang-ulang juga bagus supaya lebih memahami ya Pak ya. Nah ini kembali berlanjut dari pertanyaan yang tadi kan, nonton drama Korea sampai subuh, bahkan kadang-kadang juga terlambat nih bangunnya Pak sahur. Ini gimana ini Pak Hafid? Anak-anak remaja bangunnya terlambat pas subuh baru bangun. Nah itu puasanya gimana ini Pak? Wah. Diingatkan di dalam firman Allah bahwa kita itu harus bisa mengelola waktu dengan baik. Wal asr. Ya, wal asr itu demi masa, demi waktu. Ya, supaya apa? Supaya orang itu benar-benar bisa memanage waktu, mengelola waktu sebaik-baiknya. Jam berapa saya harus apa, jam berapa saya harus melakukan apa, itu kan kita harus bisa untuk memanagenya. Oleh karena itu, kadangkala kita memang menemukan, terutama anak-anak SMA, SMK itu sering terlambat datang ke sekolah karena keasikan main game, ya, betul, Pak. Atau keasikan nonton YouTube, atau apapun itu yang bentuk-bentuknya adalah tontonan yang adalah mereka lupa waktu. Sehingga apa? Sehingga sahur pun tadi dikatakan sahur sampai terlambat, ya, karena asik nonton. Nah ini kan ya sudah agak keterlaluan kalau begitu. Karena dimanapun itu yang namanya batas-batas mana orang harus mulai sahur itu kan sampai sekarang kan masih didengungkan di masyarakat kita. Jadi kalau sampai nggak ingat itu berarti kupingnya wis disumbali setan. Bahasanya Jawa gitu ya Pak. Jadi kupingnya disumbalin setan sehingga tidak mendengarkan peringatan apa yang harus dilakukan, apalagi kalau itu berkaitan dengan masalah ibadah sahur. Karena ibadah sahur itu sangat dianjurkan. Saat itu adalah malaikat mendoakan dan Allah akan menerima doa malaikat terhadap orang itu yang ibadah sahur. Itu Mas. Jadi boleh ngelanjutin puasa nggak nih Pak? Atau nggak usah sahur sekalian gitu? Jadi langsung lanjut gitu? Atau bagaimana Pak? Kan, aduh lupa ini, saya gimana nih Bu, puasa nggak ini? Padahal belum sahur gitu. Atau mungkin seperti apa Pak solusi nih? Atau mungkin kita ya pekerja, mungkin memang pekerja malam terus saking lelahnya gitu ketiduran, nah itu bagaimana cara atau solusi supaya kita bisa tetap berpuasa, tetap bisa menjalankannya dengan baik gitu. Ya selama ini sering saya mendengar anak-anak kita sendiri itu ya. Itu tak tanya, kenapa kamu kok nggak puasa? Saya semalam ya sahur Pak. Gitu. Jadi alasan ketiduran, alasan tidak sahur kemudian menjadikan paginya dia tidak puasa. Padahal sahur ini sunnah, tapi seperti yang saya sampaikan Pak Hafid tadi, sangat dianjurkan. As-sahuru barokatun. Jadi makan sahur itu berkah. Ya. Jadi kalau kita buka disuruh takjil itu menyegerakan, disuruh agi-agi untuk segera buka, tapi sahur itu berkah walaupun hanya seteguk air katanya Rasulullah. Ya, lakukan sahur. Nanti kok waktunya nggak cukup atau karena gimana terus kita nggak sempat sahur, tapi waktunya masih ada Mas ya. belum imsak itu sebenarnya masih boleh. Boleh. Ya. Kan belum yang azan, ya sebelum waktu subuh. Iya.
Itu jadi waktu subuh itulah batas ini. Imsak itu sebenarnya kan lampu kuning kalau dalam kalau di dalam apa namanya rambu-rambu lalu lintas itu ya. Atau tengoro ya Pak. Iya, Tengoro. jadi masih boleh. Nah, bagaimana kalau nggak sahur? Kan syarat rukun, bukan syarat. Rukunnya puasa itu kan niat pada malam hari kalau Ramadan itu wajib itu. Jadi niat itu mulai kan tidak harus dilapalkan nawa itu so manggotin atau saya niat puasa. Dalam hati ketika waktu maghrib besok saya mau puasa sudah sah itu. Walaupun nggak sahur. Ini jangan jadikan alasan kemudian. Yang penting kan waktu maghrib sudah makan, kemudian malam mungkin juga ngemil itu. Itu juga sahur itu sebenarnya kan. Cuma kan waktunya memang mengakhirkan sahur itu yang paling baik. Iya. Nah, karena di balik sahur itu ada barokah, ada keberkahan, ada kebaikan itu untuk menguatkan stamina itu maksud di antara anjuran sahur gitu, oleh Rasulullah itu kan. Dan saya menambahkan sedikit ya, imsak itu bukan batasan untuk makan ya Pak. Iya. Bukan batasan untuk makan. Itu adalah mung pertanda aja. Kon ngati-hati, mergo sebentar lagi akan masuk waktu fajar, waktu subuh, dan supaya puasa kita itu terjaga, mula nak iso setelah imsak itu segera untuk menghentikan makan dan minum. Nah, dan yang namanya imsak itu sebenarnya hanya ada di Indonesia ya Pak. Kalau di negara-negara lain nggak ada imsak itu. Jadi hebatnya Imam Syafi'i itu memberi kita sebuah ajaran, sebuah warisan, ketoknya sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Mbak Esti tadi bahwa kalau tidak sahur sudah imsak gimana? Apakah boleh puasa? Malah harus, bukan hanya boleh, tapi harus puasa karena sekali lagi sahur itu sunnah ya Mas. Sunnah. Bukan hal yang wajib, tapi sangat dianjurkan. Jadi jangan jadikan alasan kalau nggak sahur kemudian terus nggak puasa gitu. Iya betul. Menyambung dari itu Pak, setelah sahur nih kebiasaannya, terus nunggu imsak, subuh, terus kemudian tidur nih, karena kan berangkat sekolahnya atau berangkat kerjanya mungkin lebih siang daripada sebelumnya. Itu gimana Pak? Dulu silakan menjawab. Ya ini ya juga jadi kebiasaan. Jadi memang seperti yang sampaikan Pak Hafid, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan penghargaan waktu itu sampai bersumpah wal asri demi waktu. Ya kebanyakan kita ini ya nun sewu kalau waktu Ramadan ini sebenarnya kinerja ini agak menurun ya. Jadi alasannya puasa yang tadinya ya biasanya masuknya jam 7 jadi malah molor, ya, apalagi sampai ketiduran dan sebagainya itu ya. Emang ada satu makalah ya. Ini hadis mungkin hadisnya dhaif tapi untuk fadhil amal itu tidak apa-apa kalau di dalam hadis itu kalau ya, karena tidak ada hubungannya dengan akidah. Naumu shaimun ibadah. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur aja ibadah itu. Apalagi kalau diisi kegiatan-kegiatan yang baik, sekolah, kemudian membantu orang tua beres-beres rumah itu yang kan baik itu. Nah tapi kalau ada anak kok alasannya itu puasa kemudian tidur terus, itu ada satu anekdot itu. Man koma Ramadana sumanama sumakoma sumanama wahwa min surib. Gitu. Jadi artinya gini, barang siapa yang berpuasa Ramadan, bangun tidur kemudian tidur lagi, bangun kemudian tidur lagi, itu adalah golongannya Mbah Surip. Bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah itu kelompoknya Mbah Surip itu berarti kalau puasanya begitu. Dan sebenarnya sudah banyak ya ahli kesehatan ya yang memberi penjelasan bahwa yang namanya tidur setelah sholat subuh itu adalah tidak sehat. Dan itu sudah banyak disampaikan analisanya oleh para ahli kesehatan, oleh dokter kesehatan. Dan itu bisa diakses di Google. Jadi lihat saja di sana bahwa memang yang namanya tidur setelah subuh itu
sangat tidak dibolehkan. Jadi apalagi kalau bulan puasa gitu ya. Bulan puasa kok mau diisi turu dari pagi sampai sore. Iya. Kadang kebablasan nih Pak. Lah ya. Udah mau maghrib baru bangun. Lah, Itu gimana itu? Tapi Malah- hati-hati itu nanti. lah ya puasanya tidak bermakna apa-apa. Jadi Kalau ada yang perlu ini, mungkin ya ini anekdot aja. Hati-hati kalau mungkin dengan tidur itu bisa membatalkan puasa. Iya. Kalau tidurnya telentang. 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 Bener Pak, telentang Pak. Jadi udah batal, pas rumah sakit lagi. Nggak bisa. kayak gitu ya. Kayak limbat ya Pak. Ya jadi nggak boleh ya Pak. Kalau bisa dihindari dengan mungkin kita menyibukkan diri biar nggak ngantuk ya Pak. Buat aktivitas yang sehat. Aktivitas Iya. yang sehat. Mungkin olahraga jogging bangun sedikit-sedikit. pagi ada atau- olahraga kecil-kecil, ada sebenarnya banyak aktivitas yang bisa dilakukan sehabis subuh ini. Menyambung lagi, ini kan ibu-ibu pasti masak ya Pak. Nah ini kalau puasa ini kan mau nyiapin buat buka, kalau nyiapin buat sahur mah aman ya Pak ya kan, Ya, malam ya. Kalau buat buka ini, nah kan es buah itu kan harus dibuat dadakan nih Pak, kayak tahu bulat kan, nggak bisa yang kemarin-kemarin atau pas malamnya bikin kan nggak bisa. Nah ini gimana nih caranya biar mencicipi itu boleh nggak sih, atau nggak ada saran lain supaya Iya. masakannya nggak keasinan semua atau kemanisan semua kayak gitu Pak? Masak apa beli? Ya masak Pak. Oh masak. Kalau beli ya nanti nggak masalah, udah percaya deh sama yang jualan deh. Iya. Kalau ini masak sendiri Pak yang di rumah nih Pak. Gimana ini Pak? Kira-kira Pak Hafid mungkin Oh iya. ada tipsnya nggak cara Waduh. mencicipi atau nggak usah dicicipi atau gimana nih? Ya ada urusan memasak ini biasanya yang ahli ibu ini. Pakarnya ibu-ibu ini. Cuman kalau menurut saya sih ya, saya bahwa memang wong tua dulu itu mengajarkan begitu ya. Bukan mengajarkan ya, punya asumsi seperti itu, punya anggapan nak ngicipi ora opo, ora popo kan gitu Pak. Iya. Itu kayaknya tuh sampai sekarang itu anggapan semacam itu masih ada dan masih berlaku Yang penting nggak ditelen di gitu. kalangan ibu-ibu loh ya. Karena kalau Penting nggak bapak-bapak kan ditelan. cara yang masak ya. Iya. Tetapi sebenarnya kan ya puasa mananya kan menahan ya. Menahan ya Pak tuh. Iya, Menahan. Jadi kenapa sih harus dicicipi? Kan karena kalau itu sudah terbiasa bikin kan iso ngiro-ngiro. Jadi dengan ilmu kira-kira mungkin lebih aman supaya kita puasa kita tetap terjaga ya, tetap sempurna, tidak terganggu oleh hal seperti itu gitu. Jadi ya coba tidak usah dicicipi. Toh nikmatnya buka puasa itu kan sebenarnya bukan di hidangan itu ya Pak. Bentuk apapun yang kita makan ketika buka puasa itu coba nanti pas maghrib kamu rasakan itu awan petenangan pengen ini pengen itu gitu dah. Tapi setelah masuk maghrib saatnya untuk berbuka puasa diminumi teh hangat berapa teguk aja kan sudah nikmatnya luar biasa. Nah, dari hal semacam ini kan bisa memberi kesadaran kepada kita, yuk mulai hindari nyicipi masakan karena yakin saja bahwa masakannya enak dan keluarga tidak akan pernah protes karena lagi puasa. Lagi puasa. Mungkin begitu Iya, Mbak oke, Esti. terima kasih Ya. Pak Hafid. Nah, Pak Dul, kalau misalnya kan kita kadang nih kita lihat jalanan kayak di Cengek atau di pasar-pasar Ramadan, rasanya pengen beli, semuanya dibeli, sampai rumah semuanya dimakan. Nah itu gimana tuh Pak? Walaupun jangan maruk kalau buka, karena dia bilang seperti itu. Tapi di sisi lain, aduh lapar kok seharian tadi yuk. Kadang-kadang anak-anak, apalagi anak kecil gitu, maunya ini saya mau makan habiskan semua, terus nanti nggak terawih deh gitu. Gimana karena kekenyangan udah nggak bisa salat dengan baik gitu. Itu gimana Pak? Ya kembali kepada adab berpuasa tadi yang saya sampaikan. Pertama adalah
Thayyibul ghidha, itu tidak harus yang mewah, makanan itu Iya. tidak harus yang mewah, yang pandangan kita yang lezat-lezat itu Iya. enggak. Tapi ya yang penting makanan itu sehat lah. Sehat. Nah, tidak harus itu. Memang kalau kita mau nuruti itu ya, Iya. Keinginan. wah, Lapar mata. itu wah Pengennya ini semua pengennya itu ya. semua. Ah. Jadi Iya, benar, kayak semua. seperti coba kalau kita waktu gini nih, ini kan Ah. kita masih Nanti belum. saya mau Nah, ini. Hmm. Tapi ketika sudah itu memasuki waktu berbuka, wah itu mungkin hanya nyicipi beberapa itu sudah merasa ini kan udah kenyang gitu kan. Terpuaskan. Sebenarnya ini ya, itulah makna puasa itu adalah Harusnya bagaimana seperti kita itu. mengendalikan syahwat kita. Iya. Syahwat itu kan tidak kita matikan, hanya kita kendalikan. Iya. Berarti Jadi termasuk nggak terkendali. iya, Termasuk. itu kalau dalam konteks yang saya katakan puasanya orang yang khusus tingkatan ibadah tingkatan kelas menengah ya. Kan ada puasa tingkatannya pendidikan dasar itu, SD, SMP itu. Itu pendidikan dasar itu Iya. umum, yang penting nahan tidak makan, tidak minum gitu aja. Ada yang tingkatan menengah ini SMA, SMK. Nah, itu harus Dijaga benar-benar dijaga itu pandangannya. keinginan Iya. itu ya. Jangankan kok itu ya. Nah, kita punya angan-angan, oh nanti saya akan masak ini. Itu kalau tingkatan orang khusus itu. Itu aja sudah mengurangi pahala puasa. Oh, gitu. Iya. Itu masuk Waduh. kategori was ya betul. Iya, itu, tapi ya. ini tidak berlaku untuk ibu-ibu, Pak. Oh iya. Nanti nggak gimana Pak? masak-masak Nanti ya. nggak masak dong Pak. Iya. Udah di grup itu biasanya mau beli apa nih? Ayam Iya. ungkep, ada apa? Tahu bakso dan lain sebagainya. Nanti udah wah batal. Iya, Pak. Kalau tingkatan orang yang khusus, kan ada yang lagi tingkatan yang perguruan tinggi. Puasa tingkatan perguruan tinggi itu super khusus itu. Wah, jangankan kok memikirkan itu, dia tidak pernah memikirkan yang namanya makanan itu. Jadi di dalam hatinya Insya itu Allah, ya yang ada kan hanya angta maksud dunianya Allah yang dituju itu hanya Allah. Ya, seperti doa kita setiap pagi baca Asmaul Husna itu. Iya. Angta maksud dunia itu adalah Allah itu. Itu sudah pada tingkatan orang yang super khusus itu. Khoas itu dalam bahasanya. Jadi mungkin persiapannya malam aja ya Pak biar gak batal ya. Jadi udah disiapin, oh nanti saya mau belanja udah diteleponin ya orang-orangnya. Ya, Saya tinggal beli. ya tidak harus seperti itu. Enggak ya. Tidak harus seperti itu karena kalau persiapan malam kan malah repot. Ya nggak apa-apa lah persiapan sore, siang. Hanya sekedar ya Pak, nggak boleh iya. yang sampai aduh kayaknya enak nih kalau ditambahin susu, es buahnya, terus ada coklatnya sedikit ya kan. Anak-anak itu kan kalau lihat TV itu kan iklan Marjan Pak di mana-mana. Terus ada apa? Roti-roti lah dan Iya. lain sebagainya. Ya kalau untuk anak-anak ya orang tua pun sampai sekarang kadang-kala kan masih Iya. sedang terpengaruh oleh iklan ya. Tuh sekali Dan Pak. memang iklan itu ada arahnya ke sana, tujuannya ke Untuk sana. mempengaruhi Ya, supaya bisa mengendalikan konsumen supaya mereka mau beli kan gitu. Maka ya untuk menghindari itu semua ya ayo ketika bulan Ramadan ini nonton TV ini dikurangi gitu ya Pak. Nonton TV ini dikurangi, mungkin diganti dengan membaca buku agama atau Baca Al-Quran. baca Al-Quran, atau kalau di YouTube banyak sekali ya dai-dai yang menyampaikan ya toh, Iya. menyampaikan ceramahnya di YouTube itu, mau pilih siapapun ada sekarang. Jadi nggak kerepotan. Jadi seperti itulah yang harus kita lakukan dan kita mensikapinya. Oke. Kembali sedikit flashback nih Pak ke masa Ya. lalu. Waktu masa kecilnya Bapak Dul dan Bapak Hafid itu gimana suasananya? Apa anak kecil tuh kok sampai sekarang ya Pak ada istilahnya puasa beduk, terus kemudian ada istilah lagi ngabuburit dengan jalan-jalan, terus kemudian menghabiskan waktu pakai mercon bumbung itu atau menyalakan petasan gitu. Atau sekarang kalau sekarang main game nih Pak. Kita main game battlean itu sampai nanti nunggu maghrib. Itu seperti apa Pak masa-masa kecilnya Bapak Hafid dan Bapak Dul? Wah, ini Ceritakan. flashback Sedikit ya. 50 tahun ke belakang. Waduh 50 tahun. Kalau Pak Dul belum ada. Belum ada. Saya sekitar 60-an Pak. adanya. Kalau saya kan flashbacknya Angkatan Balai sekitar Pustaka. flashbacknya kan 50 tahun ini. Iya. Jadi
ya lupa-lupa ingat lah, remang-remeng gitu ya. Remang-remang. Tapi ya memang masih ada yang diingat sih sampai sekarang ya, karena itu sesuatu yang indah di dalam episode kehidupan kita kan gitu ya. Ketika anak-anak itu kan memang sering muncul istilah itu tadi ya, puasa beduk, begitu ya, terus puasa asar mungkin ya. Asar, gitu. Nah, itu sebenarnya ya itu tadi kembali kepada pendidikan yang diterapkan orang tua untuk anak-anaknya. Itu sebenarnya belum puasa, baru latihan. Puasa. Supaya apa? Supaya anak itu nantinya terbiasa dan anak itu dididik melalui bertahap. Ya, jadi mungkin sekarang zuhur, besok buat sampai asar, selanjutnya diharapkan sampai maghrib sebagai satu puasa yang sebenarnya. Begitu. Kalau ngabuburit Pak, dulu tuh ada nggak sih Pak ngabuburit? Zaman tahun 60-an ya, ada nggak Pak ngabuburit nih Pak? Ngabuburit itu istilah keren mulai sekitar tahun 80-an atau 90-an ya. Jadi kalau masa-masa saya itu kayaknya belum ada itu istilah. Kalau saya dulu ketika kecil itu ketika ayah habis mendengarkan pengajian dari masjid itu, kadang-kadang di masjid juga tidur. Jadi Pak Kiainya tadarus, anak-anak juga datang ke masjid, mendengarkan sebentar, kadang-kadang ngantuk terus tidur gitu ya. Tapi tidurnya di serambi gitu. Habis dari sana biasanya untuk menunggu maghrib karena belum ada games, ya dah? Belum ada TV, belum ada radio, ya dah? Kalau tidak main petasan bambu, ya tak? Petasan bambu itu Pak tuh, ya kita nonton dulu ya. Jadi di daerah saya itu di Kauman Salatiga itu kan kalau maghrib itu kan ada tengoro. Nah, tengoro kayak petasan meriam gitu ya. Kemudian dilemparkan ke atas, di atas kemudian bunyi dul gitu. Nah, anak-anak biasanya melihat itu di persawahan. Begitu aja senangnya sudah luar biasa. Setelah itu teriak sudah dul, ya tak? Lari ke rumah. Sampai di rumah baru makan, baru buka. Gitu. Oh iya. Wah, nyenengin banget ya. Sekarang nggak ada Pak perumahan semua Pak ini kalau mau nyalain kayak gitu. Sudah nggak ada sekarang diganti dengan sirine. Sirine sekarang. Wing, setiap maghrib. Iya. Ya kalau sebenarnya sama, hanya beda selisih berapa tahun dengan Pak Adit. Saya juga 60-an. 60-an juga Pak. Cuma beda daerah ya Pak? Iya, beda daerah karena saya daerah kan Pantura ya. Iya. Jadi di sana Tuban itu. Iya. Ya, kalau sana itu tradisinya hampir sama, itu ngabuburit itu kan istilah dari Bandung ya. Jadi istilahnya kan yang memperkenalkan kan orang-orang Bandung gitu ya awalnya. Jadi biasanya jalan sore-sore itu kalau di tempat saya itu waktu puasa itu mesti musim layangan. Oh, iya, layangan, musim kekean itu justru ngabuburit itu diisi itu. Ya sampai menunggu waktu maghrib itu datang itu. Kalau dulu waktu kecil itu. Masih positif ya Pak. Kalau sekarang main game tuh kadang-kadang suka nggak sengaja itu mengeluarkan kata-kata yang mungkin gimana ini, kalah ini apa, marah-marah lagi Pak. Masanya udah beda itu. Udah beda ya Pak masanya. Seandainya bisa diisi juga dengan hal seperti itu ya. Makanya sekarang bagaimana mengisi ngabuburitnya boleh lah. Tapi sekarang kalau di ini tingkat Jawa Tengah ada kegiatan pesantren Ramadan. Isinya ngabuburit itu juga. Ngabuburit tapi diisi dengan tausiah keagamaan dan juga ada tanya jawab keislaman itu. Insya Allah ini akan dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai tanggal 14 gitu. Ada ngabuburit di SMK 3 gitu. Di tingkat Jawa Tengah. Jadi tingkat semua Jawa Tengah, untuk konsumsi SMA SMK kebetulan ini. Memang lewat Zoom gitu nggak Pak? Iya, lewat Zoom gitu. Itu temanya memang Ramadan tapi pas ngabuburit itu mungkin untuk mengalihkan itu ya, supaya anak-anak itu tidak diisi dengan mainan game atau dengan tidur-tiduran, tapi diisi dengan hal yang positif itu, mendengarkan ceramah agama atau tanya jawab keislaman. Nanti bisa nanti akan dibuka linknya itu untuk anak-anak kita, sebenarnya untuk anak-anak remaja SMP juga boleh itu untuk Jadi nanti programnya Bapak Dul dan Bapak Hafid untuk pelajaran agama itu
pesantren Ramadan. Iya. Itu menarik sekali Pak. Itu boleh Iya. semuanya ya Pak. Jadi guru-guru Boleh. juga bisa ya. Boleh ikut. Pak? Ya. Itu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini kan masih di suasana COVID-19 yang belum Iya. selesai nih Pak. Ya semoga segera ya Pak. Sekarang sudah mulai boleh mudik nih, terus boleh melakukan perjalanan jauh dan juga sudah mulai sekolah setengah 50%. Nah, ini kan syaratnya, ini ada syaratnya nih Pak. Mau Lebaran itu ada syaratnya. Yang pertama harus vaksin. Kalau vaksin di saat puasa, ini sebenarnya sudah banyak penjelasannya. Cuman sampai saat ini juga masih anak-anak, terutama anak-anak sekolah yang Bu, saya nggak kuat deh, mending saya batal aja sekalian gitu. Nah, itu sebenarnya puasa itu vaksin itu membatalkan puasa atau tidak gitu. Seperti itu. Ya, kembali kepada ini ya, hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu, baik itu puasa Ramadan atau puasa sunnah itu kan. Yang pertama kan makan dan minum secara sengaja. Jadi masuknya sesuatu ya, apa itu benda padat, benda cair melalui lubang 9 yang ada di dalam tubuh kita itu ya, atau melalui rongga kita dengan sengaja itu. Kalau itu masuknya itu sesuatu itu yang baik padat maupun cair itu tidak sengaja ya tidak membatalkan. Sementara kalau untuk suntik ya, suntik atau vaksin itu kan sebenarnya kan suntikan itu ya. Kan itu dimasukkan tidak melalui rongga 9 itu atau lubang 9 yang berarti kan yang kita jaga kan 9 ini jangan sampai kemasukan itu. Nah itu tidak membatalkan puasa. Vaksin atau suntik itu karena tidak masuk melalui rongga atau lubang yang 9 yang ada dalam tubuh kita itu. Bahkan infus pun tidak loh ya. Kalau infus itu ada yang yang berpendapat itu bisa membatalkan karena itu menguatkan infus itu. Beda dengan suntik. Tapi tetap ada dua pendapat ya. Ada pendapat ada yang berpendapat yang tidak membatalkan. Karena inti dari puasa itu adalah dalam rangka untuk supaya kekuatan tubuh ini dikurangi itu loh. Supaya nanti tidak menimbulkan syahwat itu tadi, mengendalikan syahwat itu. Jadi di situ ada yang berpendapat bahwa infus itu karena menambah kekuatan gitu ya, sehingga itu bisa membatalkan. Beda dengan yang suntik itu ya, suntik atau dengan vaksin itu kan untuk kekebalan, jadi tidak masalah itu, tidak membatalkan itu. Ya jadi jangan jadikan alasan, wah kalau puasa saya nggak usah puasa aja deh, mau vaksin nih gitu, nggak boleh ya Pak ya, ini kan masanya anak 18 tahun wajib vaksin dan vaksin booster terutama itu, jadi nggak boleh menjadikan itu alasan. Nah mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah, jadi bisa sedikit Bapak Hafid dan Bapak Dul untuk memberikan kesimpulan di pertemuan kita spesial kali ini. Monggo Bapak Hafid. Ya, jadi ini kan ngobrol asik ya, dan ternyata memang asik, tidak terasa sudah berapa menit, dan saya juga nggak pakai jam. Iya, oke. Jadi puasa itu intinya adalah menahan. Pak Tu tadi sudah menyampaikan dari makan, minum dan sebagainya, itu yang bersifat fisik, tapi secara jiwa, secara psikis, yang namanya puasa itu juga harus bisa menjaga lisan dari kebohongan, dari ngerumpi, dari berprasangka, dari pikiran-pikiran yang kotor mungkin ya, itu harus dihindari. Dan diharapkan selama 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa punya dampak yang baik untuk fisik kita dari sisi kesehatan dan jiwa kita, supaya nanti kita benar-benar menjadi manusia yang sehat lahir batin, sehingga pada akhirnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Tu tadi bahwa tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ini adalah
final atau tujuan utama dari puasa, karena pada hakikatnya derajat yang paling tinggi itu adalah takwa. Gitu, Mbak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita diberikan umur panjang bertemu dengan Ramadan ini untuk menjalankan ibadah puasa, tidak hanya sekedar puasa-puasanan ya, tapi Iya, benar. benar-benar kita menjaga adab berpuasa itu bukan hanya dari sisi menahan diri dari makan dan minum, Iya. tapi bagaimana kita bisa menjaga diri, terutama lisan itu harus dijaga, jangan sampai dengan kita menahan diri selama sehari penuh, terus kita tidak bisa menjaga lisan sehingga mengurangi pahala puasa kita. Dan lisan ini tidak hanya terbatas yang menempel di dalam tubuh. Sekarang lisan kini itu di HP. Jadi kita harus hati-hati dengan HP kita. Sekarang ini istilahnya bukan mulutmu harimaumu, tapi adalah HP-mu harimaumu. Dan puasa ini tujuannya bukan untuk puasa. Dalam arti kalau kita sekarang ini bisa menjaga diri untuk berbuat baik, untuk tidak melakukan hal-hal kemaksiatan, tidak hanya terbatas di bulan Ramadan ini, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan, mengamalkan nilai-nilai Ramadan itu untuk 11 bulan yang akan datang. Iya. Itulah yang disampaikan oleh Pak Hafid, la'alakum tatakun, untuk menjadi takwa bukan hanya pada waktu bulan Ramadan aja, tapi pada 11 bulan yang akan datang. Karena ini hanya sebagai sarana Ramadan ini mendidik kita supaya kita nanti bisa takwa untuk di bulan-bulan selanjutnya. Gitu. Terima kasih sekali, luar biasa sekali bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mendapatkan hikmat dari hikmah Ramadan dari kegiatan ini, dan semoga juga kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin. Sekian ngobrol asik SMK 3 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم 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 فسواي ولا غيركم سواكم لو من بالمحبة علي وياكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس
فقد شهادتي